Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Batari dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum benda dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Dehi Agustina, dengan NPM 210003, dan teman saya, Ayu Amalia Rahmawati, dengan NPM 210036. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian hukum benda. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda mengatur pengertian benda, pembedaan benda, hak-hak kebendaan, dan hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan. Selain itu, pengertian benda di Indonesia merujuk pada pemahaman yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 499 KUH Perdata, yakni segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Kata dapat memiliki arti penting dikarenakan membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat-saat yang tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan objek hukum seperti aliran listrik. Dalam perspektif hukum, benda sebagai objek hak milik dapat berupa barang maupun hak. Hak sebagai objek hak milik seperti hak kekayaan intelektual, hak tagih, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistematika hukum benda. Sistem hukum benda adalah tertutup dan bersifat memaksa atau dwingenrecht, yang berarti tidak dapat diadakan hak-hak kebendaan yang lain selain diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Artinya, orang hanya dapat mengadakan hak kebendaan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, orang tidak sembarangan boleh mengesampingkan ketentuan mengenai hukum benda yang diatur oleh undang-undang hanya berdasarkan kesepakatan mereka masing-masing. Kemudian, ada jenis benda. Benda dapat dibedakan menjadi yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud, diatur dalam pasal 503 KUH Perdata. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak, diatur dalam pasal 504 KUH Perdata. Yang ketiga, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, diatur dalam pasal 505 KUH Perdata. Yang keempat, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, terdapat pada pasal 1334 KUH Perdata. Yang kelima, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, diatur dalam pasal 537, pasal 1444, dan pasal 1445 KUH Perdata. Dan yang terakhir, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, diatur dalam pasal 1296 KUH Perdata. Dari pembedaan macam-macam benda tersebut, terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar. Benda-benda diklasifikasikan sebagai benda tak bergerak berdasarkan yang pertama, sifatnya, yang kedua tujuan pemakaiannya, dan yang ketiga ditentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 506, 507, dan 508 KUH Perdata. Benda yang menurut sifatnya tak bergerak terbagi atas 3 macam. Yang pertama tanah, yang kedua segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang, dan yang ketiga segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, yaitu karena tertanam dan terpaku seperti bangunan. Yang kedua, benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak pada pertama seperti yang pertama pada pabrik, segala jenis mesin-mesin, katel-katel, dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada di situ untuk digunakan dalam menjalankan pabrik. Yang kedua, pada suatu perkebunan seperti segala sesuatu yang digunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain. Yang ketiga, pada rumah kediaman seperti segala kaca, tulisan-tulisan, dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantung barang-barang itu sebagai bagian dari dinding, sarang burung yang dapat dimakan seperti walet. Dan yang keempat, barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu. Dan yang terakhir, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda yang tak bergerak seperti yang pertama,
hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak, seperti hak postal, hak hipotek, hak tanggungan, dan sebagainya. Dan yang kedua, yaitu kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas. Benda-benda yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak berdasarkan yang pertama sifatnya, dan yang kedua ditentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 509, 510, dan 511 KUH Perdata. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil, alat-alat perkakas seperti kursi, meja, dan alat-alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda, misalnya hak memetik hasil dan hak memakan, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut di muka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada seseorang atau penggugat, saham-saham dari perseroan dagang, dan hak terhadap surat-surat berharga lainnya, serta hak kekayaan intelektual. Klasifikasi benda bergerak dan benda tak bergerak berkaitan dengan 4 hal, yakni yang pertama, bezit atau kedudukan berkuasa. Bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Terhadap benda bergerak, beziter dari benda bergerak adalah pemilik dari benda bergerak tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sebagaimana diatur dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, yakni terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Adapun untuk benda tidak bergerak, barang siapa yang menguasai benda tak bergerak tidak dapat dianggap sebagai pemilik dari benda tak bergerak itu. Hal ini berkaitan dengan levering atau penyerahan yang berlaku terhadap benda tak bergerak. Yang kedua, yaitu levering atau penyerahan. Pasal 612 KUH Perdata menentukan bahwa penyerahan benda bergerak, kecuali benda tak berwujud seperti piutang, dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Apabila berada dalam suatu bangunan atau gudang, cukup dengan penyerahan kunci-kunci. Untuk benda tak berwujud seperti piutang atas nama dilakukan dengan suatu akta. Adapun penyerahan benda tak bergerak menurut pasal 616 KUH Perdata harus dilakukan dengan baik nama pada pendaftar umum, seperti pengaturan pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik berikut setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanan dengan hak lain harus didaftarkan. Yang ketiga, verjaring atau kadaluarsa. Berdasarkan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa. Adapun pada benda tidak bergerak, semula dikenal verjaring, yakni dalam pasal 1963 KUH Perdata, bahwa penguasaan atas suatu benda tidak bergerak dapat diperoleh setelah lewatnya suatu jangka waktu, lampaunya 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah, atau 30 tahun dalam hal tidak ada atas hak yang disebut dengan acquisitive verjaring. Dan yang terakhir, ada biswaring atau pembebasan jaminan. Asas-asas dalam hukum benda. Asas-asas umum dalam hukum benda menurut Sri Sudewi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum benda merupakan hukum pemaksa, yang artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Yang kedua, dapat dipindahkan, kecuali hak pakai dan mendiami. Jadi semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan. Kemudian yang ketiga, ada asas individualitas. Objek dari hak kebendaan adalah selalu barang yang individual default atau dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan seperti rumah, mebel, maupun hewan.
Yang keempat, asas totalitas. Hak kebendaan selalu diletakkan asas keseluruhan objeknya. Yang kelima, ada asas on-split parhead atau tidak dapat dipisahkan, yaitu yang berhak tidak dapat memindahkan sebagian daripada wewenang suatu hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam, ada asas prioritas. Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang dari agency atau hak milik, sekalipun luasnya berbeda-beda. Akibat dari asas ini adalah bahwa seorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai, atau biasa disebut dengan asas nemo plus. Yang ketujuh, ada asas fair-minging atau percampuran. Hak kebendaan yang terbatas, jadi selain hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Yang kedelapan, perlakuan terhadap benda bergerak dan tak bergerak itu berlainan. Yang kesembilan, ada asas publisitas. Mengenai benda-benda yang tidak bergerak, penyerahan dan pembebanannya berlaku asas publisitas, yakni dengan pendaftaran dalam register umum. Adapun mengenai benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam registrasi umum. Yang ke-10, adanya sifat perjanjiannya. Merupakan perjanjian yang bersifat sacrilege, yakni perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan, sehingga berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata. Hak kebendaan. Hak kebendaan atau biasa disebut dengan sacrilege adalah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atau sacrilege second hand right, dan yang kedua, hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, seperti hak milik atas tanah, hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, bezit atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Yang kedua, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak memungut hasil, serta hak pengelolaan atas tanah. Hak kebendaan yang memberikan jaminan. Jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau agunan. Pada pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa jaminan adalah meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis jaminan kebendaan. Yang pertama ada gadai. Gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya, dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Gadai berakhir dalam beberapa hal. Yang pertama, hapusnya perjanjian pokok, yakni perjanjian pinjam-meminjam uang. Yang kedua, benda gadai dikembalikan secara sukarela oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai. Yang ketiga, karena suatu sebab jual beli atau warisan, pemegang hak gadai menjadi pemilik benda gadai. Yang keempat, benda gadai dieksekusi oleh pemegang gadai. Yang terakhir, karena lenyap atau hilangnya benda yang digadaikan. Yang kedua, ada hipotek. Hipotek sendiri menurut pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Hipotek termasuk kredit verben sudah dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan,
sehingga selanjutnya hipotek hanya ada untuk beberapa hal, seperti kapal-kapal kotor isi 20 meter kubik dan terdaftar pada pasal 314 KUH Dagang Jo, pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, B. Pesawat terbang dan helikopter pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan menurut pasal 1209 KUH Perdata, hipotek harus dihapus karena 3 hal. Yang pertama, hapusnya perikatan pokok, yang kedua, pelepasan hipotek oleh kreditur, dan ketiga, penetapan oleh hakim. Selanjutnya ada hak tanggungan. Hak tanggungan menurut pasal 1/1 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam penjelasan butir 3 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa hak tanggungan merupakan jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya atau droit de preference. Yang kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada, atau disebut droit de suite. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Lalu yang keempat ada fidusia. Pengertian fidusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dan berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia dapat dihapuskan karena 3 hal. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kelima, ada jaminan resi gudang. Jaminan resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan hutang. Resi gudang merupakan bukti kepemilikan barang. Adapun barang yang dimaksud adalah barang bergerak yang bersifat terbatas, yakni hasil pertanian, perkebunan, perikanan yang meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao atau coklat, lada, karet, dan rumput laut. Barang dagangan milik debitur yang dijadikan jaminan tersebut juga harus disimpan di gudang terakreditasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Selain adanya jaminan kebendaan, dikenal pula dengan jaminan perorangan. Jaminan perorangan sendiri yaitu perjanjian penanggungan pada pasal 1820 KUH Perdata, perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng pada pasal 1278 KUH Perdata, dan perjanjian garansi pada pasal 1316 KUH Perdata. Perbedaan antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan adalah bahwa jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Adapun jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur. Berikut disajikan mengenai perbandingan jaminan kebendaan. Jenis jaminan kebendaan yang pertama ada gadai. Objek jaminannya berupa benda bergerak. Penguasaan objek jaminan, kreditur. Eksekusi objek jaminan, parate eksekusi. Formalitasnya akta di bawah tangan atau akta autentik. Pembebasan jaminan terhadap objek jaminan hanya dapat dilakukan 1 kali. Jenis jaminan kebendaan yang kedua ada hipotek. Objek jaminannya benda tidak bergerak sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan. Penguasaan objek jaminannya ke debitur, eksekusi objek jaminan pihak ketiga, formalitas akta autentik. Pembebanan jaminan terhadap objek jaminan dapat dibebani lebih dari 1 kali. Jenis jaminan kebendaan yang ketiga, hak tanggungan. Objek jaminannya tanah, benda-benda berkaitan dengan tanah,
rumah susun atau satuan rumah susun yang bangunannya berdiri di atas tanah hak milik, HGB dan hak pakai yang diberikan oleh negara tercantum pada pasal 27 UU HT, penguasaan objek jaminan, debitur, eksekusi objek jaminan ada dua cara. Yang pertama melalui penjualan oleh pemegang HT pertama, yang kedua eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat HT. Formalitas akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT. Pembebasan jaminan terhadap objek jaminan dapat dibebani lebih dari satu kali. Jenis jaminan kebendaan selanjutnya fidusia. Objek jaminannya benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan debitur, jaminan parata eksekusi, formalitasnya tidak ada, dan untuk pembebanan jaminan terhadap objek jaminan hanya satu kali. Selanjutnya jenis jaminan kebendaan yaitu resi gudang. Untuk objek jaminannya benda bergerak terbatas. Untuk penguasaan objek jaminan yaitu pihak ketiga. Eksekusi objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Untuk formalitasnya akta perjanjian hak jaminan. Lalu untuk pembebanan jaminan terhadap objek jaminan yaitu hanya dilakukan sebanyak satu kali. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Dan untuk yang ingin bertanya, bisa didiskusikan nanti melalui Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.